Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji kembali kita haturkan kehadirat Allah ya pada siang ini ya, pagi jelang siang, mengumpulkan kita di sini dalam rangka workshop SMP SMA Sabi Hisma yang kedua ya Ustaz. Yang kedua, setelah kemarin kita dapat workshop yang pertama dari narasumber sebelumnya, dan pada kesempatan ini Ustazah Emma diminta untuk ikut memberikan workshop ini ya terkait pengembangan kapasitas pengelolaan sekolah dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih, sangat terapresiasi diminta untuk mengisi workshop ini. Semoga bisa memenuhi harapan Ustaz Fauzan dan Ustazah Lasmi yang dalam agenda workshop ini mengikutkan ya Ustazah Emma, mana ini sebagai yayasan juga. Dari sisi ini sangat tepat ya, karena kita akan mencoba melihat mungkin juga apakah SMP SMA Sabi Hisma itu sudah siap tata kelolanya dalam menghadapi atau dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ya. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada hari yang berkah ini, di mana alhamdulillah pagi tadi kita juga sudah mencoba mensyukuri lagi ya kelahiran Rasulullah SAW yang muka tidak anak-anak kita saja, tapi kita juga butuh untuk terus menggali sosok Rasulullah tersebut. Yang Ustazah yang menghormati ini semua pimpinan-pimpinan yang ada di pondok pesantren Sabi Hisma, kepala pondok kita Ustaz Henry SAG, kepala SMP kita Ustazah Samsi Lasmi, SPD, kepala SMA Ustaz Fauzan Abdul Arif Fauzan SPD, juga ada kepala pondok kita dan juga Ustaz Baharudin SIK SAG ya. Jadi banyak di sini ya. Mungkin insya Allah sebenarnya tidak perlu lagi masukan-masukan, tetapi alhamdulillah kita hadir, kita adalah pembelajar, karena agama kita meminta kita menjadi pembelajar dari lahir sampai ke liang kubur. Jadi kita siap saja untuk terus menerima wawasan. Kalau ilmu kita sudah mantap, kita terima wawasan lagi ya, wawasan-wawasan yang banyak, sehingga dengan itu kita mudah memilih sikap ketika banyak persoalan. Baik ya, saya coba kemarin saya referensi ya, karena hal ini juga mungkin menjadi insya Allah ustaz-ustazah yang sudah sering juga diklat-diklat kedinasan sudah banyak memahami hal-hal ini ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini sebagai pengantar dulu, karena kata Ustaz Fauzan sebenarnya kalau workshop itu satu materi, satu adalah latihan atau apakah itu pengadaan modul dan lain sebagainya. Tapi karena materi kita ini pengembangan kapasitas pengelolaan sekolah dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka, mungkin kita hanya berikan materi. Tapi sebenarnya kalau yang namanya workshop itu sebenarnya ada pelatihannya. Tapi mungkin Ustazah Emma tidak siap juga kalau kita workshop ya. Jadi mungkin Ustazah sudah ada juga buku ini untuk mengurangi nanti ya kalau ada kekurangan-kekurangan dalam pemberian materi ini. Jadi bisa kita lihat di sini kalau suatu proses pendidikan kita juga coba rasakan. Kalau kita kontes Sabi Hisma sejak tahun berapa Ustaz? 2000 atau 2002?
2002 ya Ustaz Iwi ya? 2002. Alhamdulillah kita dari 2002 ya sampai sekarang ini kita lihat memang proses pendidikan itu sesuatu yang dinamis ya. Sebagaimana kita lihat di sini bahwa proses pendidikan itu sesuatu yang dinamis. Kan awalnya Sulaiman mengikuti juga bagaimana kebijakan-kebijakan yayasan terhadap ponpes, bagaimana kebijakan-kebijakan sekolah terhadap anak-anak. Jadi memang kita lihat itu ada berubah. Kalau di awalnya itu sekolah kita memiliki anaknya minimal itu alhamdulillah hasilnya sangat excellent ya. Kita lihat santriwati kita yang pertama-tama itu bisa dianjak matematika 10 ya, nilai asli ujian akhirnya 10. Dan waktu itu gurunya adalah Ustaz Fauzan. Ustaz Fauzan masih ada di sini bersama kita. Kemudian kita lihat juga waktu itu pembina-pembina kita yang di santriwan khususnya ya, itu saya melihat masih posisi single. Jadi dia mendampingi anak sepenuh hati. Bukan sekarang tidak sepenuh hati ya, tapi sekarang sudah ada kapasitas kesibukan lain yang kita juga, dan itu mungkin juga merupakan tugas utama kita. Jadi kemudian kita lihat ada SDM yang masih ada di sini. Kemudian kita lihat perubahan pendidikan selanjutnya itu memang sangat dinamis. Dan pada kesempatan ini kita dipertanyakan lagi seperti apa kapasitas pengelolaan tata kelola sekolah kita. Dan kalau pada tahun ini, beberapa tahun terakhir ini kita dihadapkan pada kurikulum merdeka. Kalau dulu seperti itu kita menyiapkan sekolah, sekarang seperti apa kita menyiapkan sekolah? Ketika kita dihadapkan pada kurikulum yang baru lagi, apakah kesiapan kita itu sama? Ya, jadi kalau kita lihat di mungkin kita termasuk ya pondok pesantren itu punya nilai atau value istilahnya ya. Jadi bagaimana value itu tidak akan berubah ya, karena tata nilai agama Islam kita Nabi Muhammad dari Rasulullah itu yang diajarkan kepada kita yang dari Allah ya, itu tidak berubah. Tetapi hal itu saja, mapel lain, mata pelajaran lain itu berubah ya, tapi nilai atau konten keagamaan, konten etika, konten moral tidak berubah. Jadi pada poin itu kita bisa statis, tapi untuk unsur lainnya kita harus bersifat dinamis. Ya, jadi kalau kita lihat di sini materi kita ini mungkin akan usaha yang bagi itu adalah pengembangan kapasitas tata kelola. Sudah siapkah tata kelola kita? Kemudian pengelolaan tata kelola sekolah. Jadi tata kelola yang dimaksud sana adalah tata kelola sekolah dan arahnya adalah dalam rangka implementasi kurikulum merdeka. Kalau kurikulum merdeka itu kalau kita lihat penekanannya itu adalah terkait soft skill ya. Bagaimana setiap peserta didik itu memiliki soft skill atau memiliki keahlian lah kalau bisa. Dan sebenarnya itu sangat sesuai dengan visi misi yayasan yang dibawa Bapak kalau saya melihat. Karena mungkin masih ada, saya masih melihat merek yang pertama ada di sini itu sekolah kita dinamakan sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama pengembang ya. Kenapa? Karena waktu itu sulit bikin izin sekolah di sini. Sulit bikin karena ini adalah kawasan industri. Jadi Bapak agak menerobos. Kalau Bapak kan tipenya tidak mau kalah ya. Masya Allah, dengan usia yang 81 tahun kita tidak bisa kalah. Harus kalah terus. Bapak harus menang terus. Jadi beliau itu ketika akan mendirikan sekolah ini tidak dapat izin. Itu kata orang itu, ini kawasan industri Pak. Bapak bikin sekolah di sini. Tapi Bapak bilang, saya betul-betul ingin bikin sekolah pengembangan. Bagus di sini daerah industri, sangat cocok dengan ide saya. Saya tidak ingin peserta didik hanya dapat materi-materi, tapi harus mampu
Makanya dulu kita punya Ustaz Zul juga masih di sini, ada sablon. Kita juga ada pernah bengkel juga nggak Ustaz, pernah juga kita bawa anak-anak kita jalan-jalan dengan mobil itu untuk ekonomi ya. Apa Ustaz? Pertamanan kita juga tapi itu tergenerasi ya, terkurang, tergradasi, kurang. Jadi apakah kita harus kembali lagi ya melihat apa yang kita definisikan di awal. Tapi kalau misalnya kurikulum Merdeka itu ingin ada soft skill kepada anak, rasanya itu bukan sesuatu yang baru bagi kita gitu kan. Oh itu harus, apalagi dengan anak 24 jam memang pun memang apalagi di santriwan ya, mereka ada energi lebih kita lihat. Janganlah mereka gabut dan melakukan hal-hal yang negatif. Bikinlah banyak soft skill untuk mereka sehingga dengan itu energi mereka itu bisa kita salurkan dengan lebih baik. Dan kemudian juga kurikulum Merdeka itu sasarannya adalah karakter siswa ya, karakteristiknya ya. Kemudian fokus pada materi esensial, nanti mungkin akan kita baca di sini apa maksudnya, dan pembelajaran yang fleksibel ya. Wah, orang ini ngapain ya? Maaf ya, saya lagi ada ini ya kegiatan. Jadi kemudian kita balik lagi ke pengelolaan pendidikan. Jadi di peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan itu disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional itu kelolanya sebenarnya pemerintah. Ya, di halaman 2 ini 17 2010 itu pemerintah provinsi perpanjangan tangannya. Ya, kemudian pemerintah kabupaten, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat seperti kita punya lembaga pendidikan. Kemudian satuan pendidikan, yang disebut satuan pendidikan adalah sekolah, nama lain saja, sekolah adalah satuan pendidikan. Dan agar proses pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Ustazah Emma belum menyediakan gift ya, tapi nanti dicatat saja supaya lebih hot ya. Kalau kita mendingin saja kalau dengar ceramah. Jadi ya, pertanyaan pertama nanti bantu Ustazah bantu ya, catat siapa yang bisa jawab. Ini sini ada tulisannya agar tujuan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi kita lihat penyelenggaraan sistem pendidikan itu, pengelolanya itu adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kemudian masyarakat, kemudian satuan pendidikan atau sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kita guru tahu nggak tujuan pendidikan nasional? The first question. Ya, boleh nanti ke Google. Boleh. Ustazah Ikhlas, coba Ustazah Yenti. Apakah tapi tidak sekonkret yang di undang-undang pendidikan. Ya. Tapi intinya saya menekan 3 saja. Yang pertama yang perlu kita sikapi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu poin pertama. Terus kedua, ini kemarin kata-kata yang diprotes menghamba kepada itu kan jadi komik kemarin. Tapi maksud menghamba itu dia diambil dari kata bijak Ki Hajar Dewantara dalam pengertian dia sosok dalam bahasa Jawa, bukan secara umum bahasa abdi ya. Mengabdi, jadi guru benar-benar meladani siswa. Itu kira-kira. Terus yang ketiga yang paling penting selain itu adalah pembinaan karakter. Itu membedakannya di kurikulum sebelumnya karena fokusnya di sana, nanti ujungnya menjadi profil belajar Pancasila. Itu intinya. Baik. Apakah Ustazah Yenti betul? Guru PPKN yang mewakili. Guru PPKN dulu. Ya. Jadi dari situ bisa kita pahami ya tujuan pendidikan nasional kita. Pertama tentang ketuhanan, yang kedua tentang akhlak, yang ketiga karakter. Akhlak, karakter. Yang kedua itu yang soft tadi. soft skill. Karena
profil Pancasila, hanya dilatih untuk berkolaborasi, kerjasama dan sebagainya. Oke. Jadi kita sebagai guru itu yang kita tahu dulu ya. Jadi itulah beban sekolah, itulah beban yayasan, itulah beban pemerintah kabupaten, itulah beban pemerintah provinsi dan beban pemerintah pusat yang bersama kita harus seharmonisnya ya, supaya tujuan seperti orang memanah ya, tujuannya itu bersama kita. Semakin dekat jaraknya dengan peserta didik, itu masing-masing fungsinya. Kemudian nanti Ustazah Engla catat ya. Jadi kalau garis besarnya kita lihat pengelola pendidikan itu adalah pemerintah dengan undang-undang dan regulasinya. Kapasitas pemerintah dia bikin undang-undang, dia bikin regulasi, peraturan. Kemudian yang kedua, pemerintah kita cut saja ya, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten, kita satukan. Kemudian masyarakat kalau di masyarakat, misalnya Bapak, kenapa bikin sekolah? Saya punya visi, saya punya misi, saya punya tujuan. Kenapa saya bikin sekolah seperti ini? Kenapa SMP-nya? Kemudian ada SMP yang titik operasionalnya betul-betul SMP. Kita bukan sanawiyah, kita bukan aliyah, SMP. Itu yang saya takutkan ketika peraturan pemerintah sangatlah canggih, turunan ke bawahnya sangatlah mantap dengan dana yang luar biasa, diklat segala macam, itu menyentuh semua guru dan peserta didik. Nanti visi misi tujuan yayasan ini menjadi berapa persen terlaksana? Ketika kita tanya kenapa Bapak bikin ponpes yang 24 jam, bikin aja lah kayak TK SD gitu kan, sebentar aja kita urus anak pulang. Nah, kalau misalnya mereka nakal, wah panggil orang tua. Tapi kalau sini kita lah orang tua, kita lah guru. Ya, jadi kadang tidak cocok ketika kita panggil orang tua. Gitu. Paling kita cuma konfirmasi atau kita sharing dengan mereka bagaimana sebaiknya anaknya, apa pendekatannya. Tidak bisa kita memanggil mereka karena anak tidak dengan mereka. Kalau di SMP biasa anak pulang ke PR tak kerajon bisa dipanggil. Anak nakal ketika di rumah bisa kita panggil. Jadi tapi kalau di kenapa? Jadi ada visi misi tujuan yayasan ya yang terselubung ketika mereka membuat ini. Makanya apa yang mencirikan satuan pendidikan dengan satuan pendidikan lainnya itu adalah visi misi tujuannya. Mbak sekolah ke Samosenyo, Risalah Samosenyo SMP lo gitu misalkan Khaira Umah Samosenyo, SMP murni mungkin dengan mereka yang non Islam gitu kan, dengan visi misi mereka seperti apa? Karena kita semua sama-sama SMP, sama-sama kurikulum merdeka. Bagaimanakah kita mengintegrasikan apa yang menjadi tata kelola oleh lembaga pendidikan yang dibuat oleh masyarakat, visi misi tujuannya seperti apa, itu akan menjadi warna bagi kita. Kemudian yang ketiga, pengelola oleh satuan pendidikan. Ustaz Fauzan, Ustaz Lasmi itu dipanggil mungkin ya, rapat bulanan, kemudian ada diklat, itu disampaikan pemerintah ingin seperti ini. Satuan pendidikan bikinlah kebijakan yang seperti apa mereka mau, dan nanti ada warna yayasannya juga, ada warna pemerintahnya juga untuk diimplementasikan langsung kepada peserta didik. Ya, jadi itu yang kita lihat, dan di sini ditekankan bahwa manajemen berbasis sekolah katanya. Jadi kalau ini menyesuaikan dengan ya, ini saja ya Ustaz untuk pertama ini. Sulaiman tidak memberikan panjang-panjang juga mungkin ya, nanti insya Allah akan kita coba dalami. Tapi di buku ini disebutkan juga nanti ketiga, ini halaman 3 ya, ketiga tata kelola ini pengelolaan pendidikan oleh pemerintah bersifat regulatif atau peraturan, pengaturan normanya seperti apa. Jadi kalau kita salah, pemerintah atau Diknas bisa menegur, oh Sabisma ini normanya kena, standarnya salah, prosesnya salah. Jadi kita tidak anti dengan pengawas ya. Makanya kalau misalnya ini kita tetap, kalau ada yang baru masuk Sabisma, tidak yayasan saja pimpinan, tapi juga dari Diknas, bisa juga dari Kemenak, karena kita sudah menuakan mereka untuk kita izin operasional dan segala macam, itu dari mereka, tidak bisa kita abaikan.
Ya, jadi itulah yang kemudian kita laksanakan. Jadi kemudian ada standar-standar pengelolaan yang harus kita ikuti di sini. Ya, mungkin nanti bisa Ustazah baca ya. Dan pada halaman 5-nya dalam buku Pola Baru Manajemen yang terbitkan oleh Direktur ini SMA, sajikan 16 aspek perubahan. Jadi kalau tadi Ustazah Emma coba runut, kita di awal tahun 2002 mendirikan Ponpes Sabihisma sampai sekarang 2024, berarti sekitar 22 tahun, itu akan terjadi 16 aspek perubahan ya yang harus kita antisipasi agar satu sisi tidak melenceng dari visi misi tujuan, tidak melenceng dari regulasi pemerintah, dan tidak melenceng dari manajemen sekolah tersebut. Ya, di sini ada tuntutan kondisi lingkungan sekolah, layanan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, dan menyenangkan. Jadi ini kita terus berubah. Kita pun merasa di pesantren ini ya. Kalau Ustazah Emma lihat itu kita kan punya masyarakat sebenarnya juga eksis sebagai komite sekolah ya. Jadi masyarakat itu tidak hanya sebagai penyelenggara pendidikan seperti kita, tapi komite sekolah itu sebenarnya punya hak juga untuk memberikan batasan atau untuk memberikan masukan terhadap dunia pendidikan. Ya, jadi ini ada nanti akan lahirlah tuntutan kondisi lingkungan sekolah, layanan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, dan menyenangkan. Makanya Ustazah Emma mungkin ya secara pribadi sebenarnya tidak melarang kalau orang tua masuk ke asrama. Kita masih bicara SMP SMA ya, kita singgung sedikit karena kita kompleksitasnya. Supaya komite itu jadi pengawas. Kalau dia merasa tidak layak, kita ini tuntutan tata kelola kita harus kita perbaiki. Kenapa tidak? Jadi biarkan komite itu berperan sebenarnya. Kalau ada yang belum ideal, karena hidup ini kan udah standar, ihdinas siratal mustaqim itu ada. Kalau ekstrem kanan, kalau ekstrem kiri itu akan terganggu kita. Kita suka ihdinas siratal mustaqim. Kalau memang ada di penyelenggaraan pendidikan kita itu belum sesuai, mari kita sebagai orang yang pelaksana tidak takut ya, tidak juga menutup diri untuk pengembangan yang lebih baik. Jadi kenapa orang tua harus dilibatkan secara positif, bukan mereka datang untuk mencak-mencak, karena itu juga ekstrim. Kita tidak sanggup. Tidak juga mereka datang dengan segala egoisme yang nggak jelas kan. Tapi kalau memang dengan niat baik, kenapa tidak ya? Jadi tuntutan kondisi lingkungan sekolah, layanan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, dan menyenangkan itu akan menjadi perubahan bagi suatu tata kelola. Kemudian hasil pendidikan yang dibutuhkan untuk hidup di masa depan mengalami perubahan. Ya, kalau dulu awal-awal sekolah kita sangat butuh dengan kertas-kertas fotokopi ya, sekarang tidak lagi. Jadi learning outcome, hasil pendidikan, hasil output pendidikan ke depan itu tidak sama. Itu harus membuat kita antisipasi dari sekarang. Makanya kemarin ada SMA kita masih belum maksimal juga kan. Itu anak kita itu terindikasi gagap teknologi. Ya. Sementara kita lihat di luar itu semua sudah pakai teknologi. Mereka harus punya, mereka harus bisa gadget, mereka harus bisa memanfaatkan teknologi ini untuk masa depan mereka. Emang itu lagi. Kalau dulu kita masuk kampus atau apa isi formulir, sekarang nggak lagi. Mereka buka form copy dalam bentuk, mereka Google Form ya, nggak lagi pakai. Gimana kalau mereka itu kaku? Sementara kita takut mah beko aku melenceng, takut mah beko ndak itu yang cari lain-lain saya gitu kan. Tapi learning outcome itu akan membuat kita harus memikirkan tata kelola kita itu harus berubah. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, ketika Ustadz Bahar ya menjanjikan nanti kalau di SMA tentu sudah bisa pakai gadget karena mereka dianggap sudah lebih bagus. Ketika dikonfirmasikan ke saya atas nama yayasan mungkin ya pun merasa itu penting ya.
Tapi ini adalah hal yang mubah. Yang mubah itu bisa saja melenceng ya. Tapi bagaimana mengkondisikan anak kita tidak menjadi pribadi yang matang ya, sehingga mereka tidak mengambil hal ini sebagai sesuatu untuk mereka bikin dosa, alhamdulillah ya. Jadi learning outcome mereka akan membuat pendidikan kita itu tata kelolanya harus berubah. Kemudian adanya pergeseran kebutuhan, learning experience. Kalau dulu awak labornya ya, apa labornya sederhana lah itu. Tapi kita lihat di P5 itu digali sedemikian rupa sehingga betul-betul learning experience anak itu memiliki learning experience yang bagus. Karena sebenarnya pembelajaran itu adalah pengalaman. Kalau yang di buku, yang dihafal, itu juga penguasaan materi. Tapi yang wawasan anak, yang ketika anak kita bawa ke project itu akan berbeda. Ketika mereka betul-betul melaksanakan apa yang menjadi di materi pelajaran, ya di pelajaran kan cuma konsep penguasaan materi, tapi ketika learning experience-nya ditambah, pengalaman belajarnya ditambah, mereka coba, mereka pegang, mereka sentuh, mereka mempertanyakan, dan mereka lebih asik dengan seperti itu, karena kita manusia pun didesain Allah tidaklah harus menghafal materi saja ya. Kemudian era informasi yang terbuka dan transparan membuat kita berpikir tata kelola kita harus berubah. Kolaborasi ini berarti kerjasama internal atau eksternal itu harus dilakukan. Kemudian era desentralisasi ini terkait juga pemerintah pusat yang mulai melepaskan ke daerah hal-hal yang menjadi tanggung jawab pusat, tidak sepenuhnya. Baik, sampai di sini dulu. Silahkan dipertanyakan dulu ya Ustaz, kalau ada yang tidak jelas atau kita bersama masih bingung, supaya tidak usah yang masih yang nonton berbicara. Ustazah, ada yang akan ditanyakan atau mungkin berbagi pengalaman atau mungkin berbagi strategi? Silakan Ustazah. Dari yang Ustazah Emma paparkan tadi ya, kita lihat bahwa ada hal-hal yang mendorong terjadinya perubahan. Untuk itu, di tengah tren demikian, kita lihat di sini bahwa perubahan tata kelola sekolah tidak dapat kita elakkan. Ya, dari tahun ke tahun kita pun di yayasan mencoba melakukan hal-hal, menginovasi, mengadaptasi apa yang menjadi perkembangan, apa yang menjadi kasus mungkin atau hal yang terlihat pada santri atau peserta didik kita, untuk coba kita carikan solusi. Kadang solusi kita itu ada yang tepat, ada yang tidak tepat, dan dari berjalannya waktu itu hal yang harus kita antisipasi. Jadi di sini dipaparkan di halaman 6 ini bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang bisa kita selesaikan dengan emosi. Ada metodologinya, ada tata caranya, bagaimana sebuah tata kelola itu. Pengembangan model dibutuhkan oleh pemerintah sebagai regulator yang mengeluarkan regulasi. Tujuannya untuk menghadirkan regulasi yang sesuai dengan tuntutan zaman. Ya. Nanti kita mungkin bahas juga kurikulum merdeka itu kelemahannya seperti apa kalau kita secara pribadi coba analisa. Pemerintah berusaha menjawab ya dari yang mereka temui, bahwa ternyata dari ini sekitar 6 poin ke depan ini tuntutan kondisi lingkungan, learning outcome, learning experience, era informasi, kolaborasi, itu yang realita yang terjadi di masyarakat kita. Dari situ pemerintah membuat regulasi. Kemudian secara besarnya kita lihat melemparkan ke sekolah-sekolah kurikulum merdeka. Apakah ini cukup menjawab permasalahan ya? Jadi pemerintah itulah tugasnya. Kita sebagai masyarakat penyelenggara pendidikan itu kita juga punya visi-misi, tujuan itu akan seperti apa harusnya kita implementasikan, dan juga satuan pendidikan. Jadi perubahan-perubahan yang
niscaya mungkin terjadi itu, kita sikapi dengan melakukan hal-hal yang inovatif ya, untuk bisa mengupayakan munculnya di sini kualitas pembelajaran. Kemudian kita lihat di halaman 7 ini perlunya pengembangan model tata kelola sekolah. Ya, ada 3 hal di sini, yaitu terdapat beberapa alasan. Pertama, kita harus menyesuaikan diri dengan tantangan perubahan yang terjadi. Sehabisma kalau model-model itu gitu kan, itu bisa jadi kita ditinggalkan. Ya, kalau kita berkutat saja dengan stagnan kita bisa saja ditinggalkan. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan tantangan perubahan yang terjadi, ya. Tapi di satu sisi kita tidak boleh kehilangan jati diri. Visi misi tujuan kita harus kita pegang dengan kuat. Kemudian kedua, berkembangnya pola baru tata kelola sekolah. Ya, pemerintah menggulirkan tata kelola sekolah ini yang terbaik. Kemudian ketiga, kebijakan merdeka belajar yang diluncurkan pemerintah menuntut pula kita untuk menyesuaikannya dalam hal tata kelola sekolah. Jadi perlunya pengembangan model tata kelola sekolah di sini agar kita semua bisa fokus bahwa ternyata kita sebagai satuan guru di sini, satuan pendidik di sini, kita dihadapkan pada perubahan. Perubahan inilah yang harus kita antisipasi dengan tata kelola sekolah yang sebaik-baiknya. Ya, jadi di sini tata kelola ada menghadapi tantangan perubahan, ya, dengan tujuannya kualitas belajar siswa. Hal ini menarik bagi kita, ya. Kalau pemerintah mengatakan bahwa perubahan yang kita lakukan ini adalah untuk kualitas belajar siswa, karena memang ada sesuatu program baru digulirkan. Mungkin hal pertama adalah kritisasi, ya, dikritik. Oh, ini hebat apa? Kurikulum berubah, menteri berubah. Kemudian yang kita sikap itu mungkin negatif saja untuk apa gitu kan. Jadi ternyata tujuannya adalah kualitas belajar siswa. Jadi di sini ruang lingkup tata kelola sekolah tetap pada koridor yang sama di semua jenjang, ya, di semua pemerintahan yang kita lihat. Lakukan perubahan untuk mendapatkan kualitas hasil belajar siswa yang sesuai dengan zamannya. Sekolah yang efektif adalah sekolah yang mampu memberi bekal keterampilan hidup pada lulusannya. Jadi di sini kita lihat ada skemanya yang dibuat, ya. Jadi baik kita tenaga guru, jumlah guru dan kualitas guru sebagai faktor input. Kita di administrasi, bagaimana sarana prasarana sekolah kita, materi ajar atau kompetensi yang kita akan sasarkan kepada anak didik kita, kemudian daya dukung finansial kita. Semua itu adalah aspek input, ya, bagaimana tujuannya atau arahnya, sebagaimana kita sebut anak panahnya, itu adalah kualitas pembelajaran. Jadi sini ada skemanya, ada tata kelola pemerintah pusat, tata kelola pemerintah provinsi, tata kelola satuan pendidikan. Kemudian itu GTK-nya, sarananya, materi ajar, pendanaan, bagaimana arahnya adalah ke pembelajaran yang berkualitas, kemudian iklim belajar yang sehat sehingga hasil belajar siswanya maksimal. Jadi ini menghadapi tantangan perubahan ini yang harus kita sikapi. Yang kedua, tren baru pola manajemen sekolah. Ya, jadi pemerintah dengan kebijakan birokrasinya, kemudian di tingkat satuan pendidikan itu, kita eksternal itu menghadapi juga hal-hal yang harus kita manajemen, sehingga kita harus memperbaiki lagi manajemen sekolah. Di sini dikatakan secara tradisional sekolah itu nirlaba, tidak komersil. Ya. Kemudian yang kedua, transparan dan akuntabel. Semua pembelajaran itu tidak boleh ada yang ditutupi. Kita transparan, kalau kita memang bagus tidak harus kita tutupi. Kalau kita memang jelek, kenapa dibongkar saja, untuk kita transparan dan kita perbaiki. Akuntabel bisa dihitung. Kemudian orientasinya mutu, akses keadilan. Jadi ini yang merupakan ketika orang bicara pendidikan itu apa, ini secara tradisionalnya adalah bukanlah organisasi komersil, ya, tidak nirlaba.
Jadi kalau kita rujuk ke mungkin ya ke Haji Zulkifli Bang Said yang jadi ketua yayasan kita, itu memang beliau nanti Sabisma akan seperti Muhammadiyah saja. Tidak mungkin kita tidak punya operasional, tapi tidak usah lah high class lah pembiayaan, tidak harus apa. Jadi beliau memodelkan kita seperti Muhammadiyah saja. Dan kalau kita sebagai orang pelaksananya menyetujui hal ini, karena kita lihat sebenarnya cukup. Ya, untuk apa kita mungkin membebani masyarakat dengan akhirnya terbaca seakan berita itu memang mahal, kan? Tapi seperti kita ya, misalnya dengan 1 juta 1 bulan, dengan semua makan, asrama, SPP, sekolah, semuanya itu sebenarnya memang kalau Sulaiman tergolong sangat murah, gitu kan. Dan mudah-mudahan itu yang kita harapkan lagi kalau bisa peserta didik kita banyak. Karena kalau sedikit memang kewalahan. Jadi karena kita bisa makan 3 kali sehari, kita itu sebenarnya cuma 5.000. 15.000, 4,5 ke separuh dari pembiayaan itu adalah untuk makan, gitu kan. Kemudian uang sekolahnya situ, uang asrama segala macam di situ. Jadi nirlabanya itu sebenarnya alhamdulillah kalau kita lihat cukup terasa. Tapi kita tetap butuh komite untuk membantu kita memberikan semacam bahan bakar bagi pergerakan kita. Kita hanya sopir, kita hanya kerangka mobil. Kalau nggak ada bahan bakarnya kita nggak akan maju. Jadi kita butuh banyak santri, kita butuh memperbaiki, dan kita butuh transparan untuk kita memang dilihat sampai ke dalam, kita mantap gitu, bagus, layak bayar. Nah, kemudian hal tersebut tidaklah dianggap cukup untuk memasuki masa datang. Jadi dengan yang ini tradisionalnya, ke depan harus ada kerjasama, kolaborasi, kebermaknaan, penguatan karakter, dan literasi, optimalisasi penggunaan TIK. Karena sebagaimana kita lihat, katanya yang lahir 70-an itu yang terakhir mendapati masa-masa jadul ya. Kalau setelah itu anak-anak mungkin tidak tahu lagi main-main yang seperti orang di bawah 70-an, 40 sampai 70. Kita main petak umpet gitu istilahnya, main kasti, main hal-hal seperti itu. Anak sekarang main kelereng, main ya itu yang 70-an, main jongkak ya. Ya, itu kita alhamdulillah generasi yang mencoba dua zaman yang lahir 70-an. Mereka coba. Ustazah Emma pun awal-awal bapak dulu pakai lampu strongkeng, coba kita lampu strongkeng, kan dipompa-pompa. Alhamdulillah. Coba lampu togo. Sekarang coba juga lampu matahari, ya kita biarkan saja siangnya curang. Jadi generasi yang 70-an ke bawah itu lihat hal yang seperti itu ya. Dan alhamdulillah dapat juga ketemu layar tentu. Kalau dulu kan kata orang, oh ya merekam nyanyi pun susah-susah. Rekam nyanyi di radio, lewat lagu direkam supaya ada di tip kita. Sekarang mudah saja, buat film pun mudah. Ya, jadi hal-hal seperti itu merupakan ke depan yang akan kita hadapi. Mereka tidak berhadapan lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Generasi golden memory. Iya. Iya. Yang awal kan lampu strongkeng, mereka nyolah alat padam tuh dipompa, ya kan? Jaga spiritus. Iya. Pakai genset berarti Reza. Yang dicas mah. Genset atau dicas kalau saya gitu ya. Oh iya. Memang strongkeng juga tuh. Spiritus bahan bakar. Lampu togo. Iya. Dan awalnya listrik itu ditakuti kan, masuk ke pada sentruk sewa. Jadi ke depan pembelajaran itu harus kolaborasi, tidak bisa awak sinan hebat. Kolaborasi ada eksternal, awak
eksternal, kita bekerja sama dengan orang secara eksternal. Guru semua adalah manusia hebat juga, punya niat baik juga. Guru itu adalah sosok yang memiliki idealisme juga. Yang kenapa kita semua adalah kolaborasi, tidak ada yang lebih hebat daripada siapa. Ke depan pendidikan itu akan seperti itu. Peserta didik pun tidak boleh kita curigai mereka ejak-ejak senang, tapi ada husnuzan kepada mereka. Insya Allah mereka adalah pribadi yang fitrahnya bagus dan insya Allah mau masa depannya cerah, sehingga segala sesuatu berjalan lebih berbahagia dan lebih indah ya. Kita semua adalah manusia-manusia positif yang bisa berkolaborasi secara internal dan eksternal. Kemudian yang kedua, kebermaknaan. Sekolah tidak bisa hanya menjadi tempat menerima pembelajaran semata. Ini yang kita lihat ya. Kita lihat kalau di kurikulum Merdeka ada berlima, dibuat banyak proyek-proyek experience ya, supaya memberikan pengalaman belajar. Kita saya juga berharap labor kita, mari kita semangatkan, bikinlah modul. Tidak apa-apa tiap tahun itu kita ulang lagi, karena kalau materi sains itu insya Allah itu materi yang ya yang bisa kita pakai ya. Misalnya ada gejala alam seperti apa yang kemudian dieksperienkan, karena ketika diajarkan dalam bentuk materi tidak menarik. Tidak diajarkan dalam bentuk laboratorium, jiwa kita akan, jiwa anak-anak itu akan menggelora untuk tahu, untuk excited, untuk kepo itu apa gitu kan. Nah itu nanti prinsip ini membuat keberadaan sekolah akan tetap dibutuhkan dan peradaban baru ya, dibilang society 5.0 ya. Jadi kita peserta didik, guru, tenaga pendidikan, komite, K3, menlu, staf kita semua berupaya agar memberikan makna yang lebih kepada lembaga pendidikan kita. Kemudian yang ketiga, penguatan karakter dan literasi. Karena memang kita lihat seberapa pintar pun seseorang, kalau karakternya tidak bagus, kadang jarang maju, ditolak juga, tereliminasi juga di dunia kerja. Jadi karakter juga memegang peran yang sangat penting ya. Kemudian literasi di sini itu adalah kemampuan peserta didik untuk hal-hal yang terkait bahasa, sastra, dan hal-hal yang terkait dengan seni yang penggabungannya. Jadi di pembelajaran kurikulum Merdeka, numerasi, angka-angka, bilangan, dan literasi yaitu bahasa itu memainkan peranan yang sangat bagus ya. Jadi itu sebenarnya kalau di pesantren itu muncul sebenarnya. Kalau kita lihat pembelajaran itu akhirnya adalah harus mampu mempresentasikan ilmu pengetahuannya, maka itu di pesantren terlihat muncul ya. Kita lihat pembelajaran di pesantren itu mereka harus muhadarah, mereka harus ngaji, mereka harus kayak tadi kita lihat ya, ada kegiatan-kegiatan yang mendorong mereka tampil, mereka berliterasi ya. Jadi ini termasuk juga yang sudah Emma bilang di sini ya, konten ilmu tidak menjadi hal yang utama. Jadi di halaman 10 kalau kurikulum Merdeka itu konten ilmu tidak menjadi hal yang utama. Kenapa? Sebentar saja kita klik kita sudah dapat informasi ya. Kalau dulu kita ya, kalau kita dulu bikin skripsi, akan buku sepanuh-panuhnya gitu kan untuk mendapatkan informasi. Jadi makanya di kurikulum Merdeka itu untuk kedepannya konten ilmu tidak menjadi hal yang utama. Tapi kalau saya karena satu sisi itu kelemahan di Umar juga, karena kita kadang kagum juga ketika melihat sosok-sosok mungkin ustaz-ustaz kita yang ilmunya luar biasa, yang mengalir saja, dia tak harus buka kitab, tapi dia mampu untuk memang sejatinya ilmu itu ada di dia. Kalau kita kan bukalah Google, bukalah jurnal, bukalah lagi kan dengan instannya ini sekarang. Jadi ya dianggap bahwa konten ilmu tidak menjadi hal yang utama. Kemudian keempat, optimalisasi penggunaan TIK secara optimal ya. Jadi ini yang tadi kita sebutkan. Yang ketiga, kebijakan Merdeka Belajar. Jadi ini mungkin menyinggung judul. Saya menganggap referensi ini sesuai dengan materi yang kita bahas, yaitu
pergantian pemerintah. Jadi ini Menteri Nadiem kemudian mendorong kebijakan Merdeka Belajar. Ya, hal ini berlatar belakang basis kebijakan kurikulum ditentukan pemerintah. Jadi kompetensi dan penguatan praktis kontekstual. Kontekstual berarti sesuatu yang nyata terjadi sekarang, ya, konteks sesuai. Kita tidak contohnya di PAUD, ya, kita tidak menggambarkan pantai saja, tapi bawa anak ke pantai, ini yang pantai, ya. Menggambarkan gunung saja, bawalah anak ke situasi kontekstualnya. Kemudian untuk mengetahui capaian pembelajaran sesuai kebijakan tersebut diperlukan asesmen atau penilaian lebih holistik secara menyeluruh. Jadi di sini saya di kelemahan atau tidak juga, itu bisa jadi anak yang menguasai materi tinggi itu tidak secara holistik kalau akhlaknya atau karakternya tidak baik. Jadi penilaiannya itu holistik, asesmennya holistik, betul-betul dari seluruh komponen anak itu bisa kita berikan asesmen yang baik. Kemudian sekolah diberi keleluasaan menentukan sendiri kelulusan siswanya. Ini juga bisa kita anggap sebagai kelemahan kalau misal tata kelola sekolah itu belum baik. Jadi kalau diberi keleluasaan menentukan sendiri kelulusan siswanya, asalkan lulusan sendak yo, itu ya kita pertanyakan. Kemudian guru diberi dukungan untuk lebih fokus membangun suasana belajar. Sekarang sebagai matanya, benarkah proses belajar lebih optimal dan hasil belajar tercapai dan guru tidak dibebani penyusunan dokumen yang rumit, ya, beban administrasi dalam penyusunan dokumen perencanaan yang perlu disederhanakan. Jadi katanya guru tidak lagi dibebani dengan proses penyusunan dokumen yang rumit. Benarkah? Tidak. Siapa isu kalah tidak? Siapa isu kalah? Masa menterinya non kependidikan, baik kebijakan non kependidikan, kan? Jadi kita memang seperti digiring, ya, kok guru sibuk dengan administrasi, ya, padahal kan harusnya perhatikan anak gitu kan. Tapi ini yang konsepnya seperti ini. Jadi kelemahan kurikulum merdeka tadi kita bilang, ya, memang kontennya itu menjadi dangkal tadi sih, ya, dangkal karena memang aksesnya mudah, itu alasannya. Kenapa harus dihafal-hafal dimasukkan ke memori manual? Untuk mengaksesnya mudah. Kemudian memang di sini sebutkan guru tidak lagi dibebani dengan administrasi yang rumit, tapi benarkah gitu kan? Kemudian dengan UN yang memang boleh kita meluluskan anak kita sendiri, memang tidak ada standarisasi seperti apa, memang mampu sekolah gitu kan? Baik, kemudian mungkin ini tidak banyak saya sampaikan pada sesi pertama ini, ya. Saudara juga paling sama-sama kita menggiring perhatian kita, tata kelola sekolah itu pentingnya perubahan dan mari kita melakukannya, dan untuk kesiapan kita juga dengan kurikulum merdeka yang arahnya itu kepada karakter, arahnya itu kepada soft skill, itu arahnya kepada kita lihatnya beriman kepada Tuhan Yang Esa. Tiga hal tersebut seperti apa kita mampu merangkum tata kelola sekolah kita sesuai dengan kebutuhan yang ada di kurikulum merdeka. Ya, jadi di sini upaya peningkatan kompetensi guru selama ini dilakukan dengan pola pelatihan dan kurang memiliki dampak sistemik katanya. Oleh karena itu perlu upaya peningkatan kompetensi guru yang lebih inovatif dan memberikan dampak pada kualitas pendidikan secara sistemik. Jadi diharapkan kita ke depan tidak ada, secara sistem kita semua bergerak hebat, ya, tidak seperti selama ini pelatihan katanya kurang berdampak sistemik. Masyarakat masih memiliki keterbatasan akses pendidikan di wilayahnya, jadi
perlu diberikan jaminan akses pendidikan. Baik, kemudian di sini kita lihat latar belakang ini kemudian mendorong lahirnya kebijakan Merdeka Belajar. Pertama, guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Mengacu pada target capaian kompetensi, USBN ditiadakan dan mengembalikan penilaian kepada pendidiknya masing-masing. UN diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, kita lihat ya, termasuk yang kemarin Ustazah yang lakukannya itu nanti hasilnya bahkan sampai ke nasional, nanti hasilnya keluar lagi kepada kita. Jadi secara sistematis seluruh Indonesia itu seakan ada rapor yang jelas yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu makanya saya coba rapikan, nanti malu yayasan kalau ada rapi, maka itu saja sadisme kan. 3, dokumen perencanaan guru dibuat lebih ringkas dan praktis, inovatif dan simpel. Melakukan inovasi penguatan guru dan program guru penggerak. Yang kelima, PPDB, penerimaan peserta didik baru lebih fleksibel dan zonasi. Tapi ini juga dikritik sebagai kelemahan sekarang ya, dengan zonasi ternyata orang yang dekat dengan sekolah favorit tidak merasa perlu untuk belajar lebih karena mereka pasti terima. Dan dulu kalau kita lihat di SMA 1 itu anaknya gurunya hebat dan nyuatan saya tasnya sama gurunya anaknya PS10 adalah. Tapi kini kayak di SMA 1 adalah anak pasien yang entahlah orang tuanya care dengan pendidikan atau tidak. Di zonasi itu masuk kalau kita ada beberapa poin tadi ya yang harus kita pertanyakan lagi, apakah tidak akan merupakan kelemahan dari kurikulum Merdeka. Tetapi kita di yayasan insya Allah kalau kita menyadari hal ini tidak akan terganggu dengan hal tersebut ya. Kenapa? Karena kita tetap punya platform fondasi kita masing-masing, di mana kita juga punya visi misi tujuan yang kita coba implementasikan. Kalau misalnya pemerintah tidak lagi menekankan pada konten, rasanya ada beberapa poin materi yang mungkin harus tetap dengan konten ya, kecuali mungkin pelajaran-pelajaran yang bisa dengan experience saja, dengan pengalaman saja. Kemudian kalau zonasi kita mungkin berdoa saja semoga sadisme ini peminatnya lebih banyak sehingga anaknya bisa lebih kita saring kalau kita tidak terdampak dengan zonasi. Banyak juga anak-anak kita yang kalau kita lihat sebenarnya kemampuannya di atas rata-rata tapi mau masuk ke pondok yang non zonasi ya, jadi mereka tidak memilih masuk ke sekolah favorit tapi mereka mau di sini ya, dan abaikan hal itu. Jadi kita mungkin tidak terlalu terdampak dengan zonasi. Nah kemudian administrasi, kalau memang pemerintah ingin mensederhanakan, coba mari kita sederhanakan ya, karena memang kadang terkesan digiring guru untuk berlelah-lelah dengan administrasi, nanti guru tidak lagi mantap di kelas. Tapi kalau memang bisa dibuat, kita sangat setuju ya. Kalau bisa di soft skill saja, kemudian tidak harus berlelah-lelah dengan administrasi dan lebih fokus untuk meningkatkan kualitas siswa, maka kita juga akan respon dengan hal itu, respon baik dengan hal itu. Ya, jadi di sini pemerintah seperti akan menggerakkan kita kepada buatlah sistem sehingga tata kelola kita itu menjadi lebih baik dengan adanya sistem. Sistem akan memaksa semua komponen bekerja dengan baik. Sistem adalah seperti ibarat mobil. Mungkin ada yang jadi spion, mungkin ada yang jadi setir, mungkin ada yang jadi roda, tapi tersistem dalam sistem kendaraan itu semua berjalan maju dengan kapasitas masing-masing. Kalau spionnya baik, kalau rodanya baik, insya Allah mobil itu sampai ke tujuan, ke kualitas yang diinginkan dengan sangat baik. Jadi bagaimana membuat tata kelola semua komponen kita, komite kah, peserta didik kah, guru kah, tenaga kependidikan kah, yayasan kah, pemerintah, pusat, pemerintah daerah, semua komponen itu kita berkolaborasi membuat kendaraan pendidikan kita sukses menjadi tujuannya. Mungkin itu ya sesi pertama yang bisa saya sampaikan. Insyaallah mungkin kalau ya kita sambung ke sesi keduanya dan untuk yang saja dulu Ustaz. Kalau ada pertanyaan baru Ustazah Yenti yang tercatat namanya ya.